dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perkuliahan berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan untuk Mbak Isaura Dwi Selvi untuk memaparkan hasil dari tugasnya tentang literasi keuangan pada anak usia dini. Monggo, Mbak. Baik, saya izin share screen sebentar ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mempresentasikan. Kebetulan kemarin saya mendapatkan tema inovasi pembelajaran literasi keuangan anak usia dini. Nah, karena kemarin tugasnya adalah membuat PPT dan tema yang didapat itu pada akhirnya akan dijadikan jurnal atau artikel. Jadi saya mengangkat atau langsung membuat judul dengan konsep pengenalan konsep e-money dalam pendidikan literasi keuangan anak usia dini. Nah, kalau biasanya ketika mengenalkan literasi keuangan pada anak usia dini di PAUD, di anak usia dini itu market day. Jadi saya pernah ikut di TK ABA, saya lupa itu sudah sebelum pandemik tahun 2019 atau 2020 itu market day mengajarkan literasi keuangan. Nah, anak diajarkan untuk cara bagaimana memperoleh uang, bagaimana menggunakan uang, berapa nominal uang seperti itu. Tapi di satu sisi literasi keuangan yang diajarkan guru pada saat itu adalah sebagai bentuk program kerja, program semester, bukan bagian dari kurikulum TK tersebut. Tapi memang bagian dari kurikulum, tapi tidak sebagai bentuk perkembangan yang ingin dicapai seperti itu, hanya sebagai program per semester seperti itu. Nah, so how to teach financial literacy during a pandemic. Jadi kalau kemarin itu caranya pakai market day, guru mengajarkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengajarkan literasi selama pandemik seperti itu. Nah, inilah saya ingin mengangkat tema konsep e-money pada anak usia dini tentang literasi keuangan. Untuk introduction-nya, yang pertama, anak-anak usia dini belum mengetahui tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kembali lagi, ketika guru ingin melaksanakan atau mengajarkan literasi keuangan, tentu karena dalam hal ini anak itu belum tahu menggunakan uang itu sebagai kebutuhan atau sebagai keinginan. Jadi anak itu hanya mendapatkan uang itu kalau misalnya, apalagi terutama di masa pandemi ini, mereka dapat uang 10.000, uangnya habis untuk jajan seperti itu. Nah, kalau tidak ada pendidikan atau pemahaman kepada anak tentang uang itu bisa dijadikan membeli barang itu harus sesuai dengan antara kebutuhan atau keinginan seperti itu. Jadi bisa memanage dan mengelola keuangannya tersebut. Nah, kemudian anak usia dini belum bisa mengelola keuangan. Seperti tadi ketika mereka mendapatkan uang misalnya 10.000, mereka ya udah kalau jajan langsung saja jajan 10.000, kembaliannya kalau tidak diberikan kepada ibunya atau tidak dia langsung beli menghabiskan semuanya seperti itu. Kemudian anak yang zaman sekarang lebih menghabiskan uang orang tuanya untuk beli kuota misalnya untuk main game, kemudian beli mainan seperti itu karena dia sudah terbiasa di rumah. Dia di rumah kan tidak ada fasilitas mainan seperti di sekolah. Jadi ketika di tempat toko mainan atau di mana rasa keinginan anak itu semakin besar di masa pandemi ini. Jadi tidak terukur, maksudnya ini kebutuhan saya maksudnya ada batasan-batasan ketika anak menginginkan sesuatu seperti itu. Terus
Yang ketiga adalah belum adanya pengenalan literasi keuangan pada anak usia dini di dalam kurikulum TK. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya pengenalan literasi keuangan itu hanya sebagai program semester. Jadi itu 1 tahun 1 kali seperti itu. Market day itu, nah tidak dijadikan sebagai indikator anak itu berhasil memahami atau menambah literasi keuangan. Jadi misalnya di literasi keuangan anak bisa berhitung, tapi kan yang diukur adalah aspek kognitifnya. Anak bisa berhitung seperti itu. Sedangkan literasi keuangan kan jangka panjang seperti itu. Anak hanya memahami di 1 hari itu, misalnya market day dia bisa menggunakan uang, tapi di seterusnya di perjalanan atau semester-semester selanjutnya sudah tidak ada lagi pembahasan tentang literasi keuangan. Nah, kemudian ada fenomena aktivitas jual beli melalui elektronik atau e-commerce. Nah, ini fenomena ini saya tinjau dari beberapa artikel dan berita. Itu zaman sekarang ibu-ibu itu pasti punya namanya e-commerce. Itu contohnya seperti Shopee, terus kemudian Lazada, terus Facebook. Facebook juga bisa jadi tempat marketplace, tempat belanja-belanja seperti itu. Kemudian Instagram sekarang sudah belanja, pasti sudah menggunakan e-commerce seperti itu kan. Kemudian aplikasi-aplikasi seperti itu bisa anak yang terbiasa melihat ibunya misalnya bermain menggunakan Shopee Pay atau misalnya menunjukkan kepada anak-anak ingin beli yang mana ya, misalnya milih sesuatu, tapi kan anak melihat itu oh bisa beli dari situ, ternyata belanja itu bisa melalui elektronik seperti itu. Nah, fenomena aktivitas ini menjadi keterbaruan dalam selama pandemi ini untuk anak usia dini. Nah, nanti saya akan juga sampaikan beberapa kasus yang dari fenomena e-commerce ini yang menyebabkan anak itu kurang dalam literasi keuangannya. Kemudian novelty-nya adalah saya ingin mengangkat e-money, bagaimana anak itu memang e-money itu definisi dari uang sebenarnya, tapi dalam elektronik. Tapi ingin men-share bagaimana e-money itu bisa digunakan sebijak mungkin seperti itu. Selanjutnya literatur review. Jadi ada definisi antara financial literacy atau literasi keuangan. Kalau literasi itu dalam artiannya adalah melek. Jadi melek keuangan, peka seperti itu terhadap keuangan. Jadi ialah merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam memahami, mengerti, mengolah informasi, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari selain membaca, menulis. Jadi literasi itu sebuah melek atau pemahaman seseorang dalam hal tertentu, nah terutama keuangan, financial, yaitu keuangan adalah aktivitas dalam mengatur dan mengelola uang secara efektif, efisien, dan produktif. Kemudian secara definisi fullnya literasi keuangan adalah bagaimana kemampuan ability to understand how money works, how one get it, and how one manage, and how to make decisions about money. Jadi bagaimana seseorang itu mampu mengerti bagaimana uang itu bekerja, bagaimana mendapatkan uang, kemudian bagaimana memanage uang, dan bagaimana seseorang itu punya kemampuan menentukan keputusan tentang uang. Jadi tentu dalam hal ini seperti berat untuk anak usia dini, tapi ini penting untuk dimulai diajarkan kepada anak seperti itu. Bagaimana dia menentukan keputusan tentang uang yang dia peroleh. Misalnya dia dikasih uang 100.000 atau 50.000. Nah, anak yang bisa memberikan keputusan tentang uang yang dia peroleh itu berarti anak itu sudah berhasil dalam literasi keuangannya seperti itu. Kemudian financial literacy dari Child and Youth Finance International itu mengatakan kalau financial literacy itu ada 3, yaitu pengetahuan. Pengetahuan berarti memiliki pemahaman tentang bagaimana mereka tahu tentang masalah keuangannya, bagaimana dia tahu tentang apa itu uang yang dia
dia tahu bagaimana cara uang seperti itu, apa yang harus digunakan dengan uang, kemudian keterampilan, berarti mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk mengelola keuangan pribadinya. Jadi setelah dia tahu uang yang dia dapat, bagaimana cara dia mengelola uangnya, bagaimana bisa jadi bisa seperti menabung seperti itu kan ya, berarti dia bisa mengelola keuangannya. Kemudian percaya diri, bagaimana dia percaya diri untuk membuat keputusan berkaitan dengan uangnya itu tersebut. Kemudian tadi kalau tadi tentang literasi keuangan, ini adalah imaninya. Jadi imani adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli secara elektronik. Jadi definisi imani itu sebenarnya uang hanya saja disimpan dalam bank dalam bentuk elektronik yang tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan seperti itu uangnya. Kemudian ini contoh kasus beberapa yang saya temukan tentang bagaimana anak itu belum memahami tentang literasi keuangan. Ini bisa dibilang bahwasanya memang ini ada beberapa kelalaian, tapi ada juga yang memang anak itu belanja sendiri melalui e-commerce itu. Nah, yang ini contohnya adalah balita belanja online 16 juta pakai sistem COD gara-gara main handphone. Nah, yang diambil di sini adalah mungkin ini kelalaian anak mungkin karena dia main handphone, pencet sehingga jadi belanjanya banyak seperti itu. Tidak tahu bahwa itu sudah terbeli misalnya barang-barangnya itu. Nah, tapi di sini kita perlu berarti ini menjadi problem untuk orang tua dan guru. Kenapa bisa anaknya menggunakan aplikasi e-commerce itu sehingga bisa sampai belanja menggunakan e-money seperti itu. Jadi balik lagi ke judulnya, ini selain untuk anak, ini juga perlu untuk guru dan orang tua. Nah, ini di sini ada lagi contoh gadis 6 tahun tipu ibu lewat belanja online 4,9 juta. Nah, di sini anaknya ini benar, kalau yang ini anaknya sudah paham cara belanja dan cara memilih. Karena dilihat dari webnya, dia menggunakan akun Amazon, itu dia belanja pakai akun ibunya, dia tahu cara belanjanya, terus dia pilih apa mainan yang dia suka, kemudian dia klik dan akhirnya dia berbelanja sebanyak itu tanpa diketahui ibunya. Nah, ini berarti kan bisa dilihat bahwa anak ini sudah tahu cara berbelanja menggunakan e-commerce seperti itu, dan dia juga tahu bagaimana cara transaksi uang, tapi dia tidak tahu meaning dari mengelola keuangan itu atau literasi dari keuangan tersebut. Kemudian ini juga viral tahun kemarin November 2021. Iseng belanja online, keluarga shock tagihannya 3 juta seperti itu. Ini juga selain e-commerce tadi ada juga ternyata anak itu bisa menggunakan uang e-money itu tuh hanya dengan top up game. Jadi misal anak seperti zaman sekarang itu 5 tahun, 6 tahun itu sudah main gamenya game online yang berbayar. Gamenya itu misalnya seperti Mobile Legends, Free Fire, seperti itu, Minecraft. Nah, di situ untuk naik level, anak harus top up. Nah, cara top up itu adalah ke Indomaret. Nah, anak-anak zaman sekarang ini sudah seperti itu canggihnya, sudah tahu dia cara berbelanja gamenya itu untuk menaikkan levelnya, atau kalau di Mobile Legends tuh ada namanya nambah skin atau apa seperti itu, saya kurang paham, tapi yang saya pahami adalah anak-anak sekarang tuh sudah tahu cara membayar gamenya itu untuk menaikkan levelnya. Jadi dia nanti ke Indomaret, tinggal kasih uang ke kasir di Indomaret, nanti minta top up seperti itu. Nanti dia main game terus seperti itu. Nah, jadi anak tahu cara berbelanja tapi kurang memahami bagaimana literasi keuangan. Ini juga seperti itu, bocah belanja online tak mampu bayar COD, kemudian main handphone tak sengaja belanja online. Jadi di sini ada problem antara anak, ada faktor dari anak, ada faktor juga dari orang tua seperti itu. Terus kemudian kenapa anak itu mudah menggunakan e-money? Jadi memang ketika
e-money itu kan letaknya bisa di e-commerce, bisa di game atau di mana-mana transaksi mobile banking seperti itu. Nah, memang ketika misalnya anak main game itu ada iklan-iklan seperti itu. Ketika diklik itu kliknya itu iklannya itu sangat mudah. Terus nanti langsung terhubung ke mobile bankingnya orang tua. Terus nanti anak tinggal klik, dia akan mendapatkan gamenya seperti itu. Jadi e-money ini proses menggunakan e-money itu sangat mudah tanpa anak tahu caranya, tapi dia bisa berhasil karena memang zaman sekarang itu sistem online, transaksi online, elektrik seperti itu sangat mudah untuk anak. Kemudian menarik, kemudian untuk mencari barang, misalnya seperti pakai Shopee atau Lazada, Tokopedia, itu anak tinggal cari, misal untuk anak yang sudah bisa membaca, itu dia cuma klik boneka, sudah muncul ribuan boneka, klik mobil, muncul ribuan mobil, tinggal klik-klik, transaksinya itu sangat mudah sekali, dan memilih barang sangat mudah dari manapun, sehingga alasan kenapa anak itu bisa dengan mudahnya menggunakan e-money kalau tanpa pengawasan, tanpa edukasi seperti itu. Contoh e-money ya ShopeePay, pakai OVO, GoPay seperti itu. Ada juga mobile banking di misalnya di BNI, BRI, di bank-bank juga banyak menggunakan e-money. Terus e-tol juga, selain anak juga tol juga kan pakai uang elektrik seperti itu. Kemudian National Council on Economic Education dan National Council on Social Studies menekankan semua anak harus melek ekonomi atau literasi ekonomi untuk kepentingan tata ekonomi global baik hari ini maupun masa depan. Jadi pembelajaran literasi keuangan sejak usia dini ini perlu diterapkan kepada anak karena untuk di masa kedepannya seperti itu. Yang pertama, bagaimana dia mampu mengelola keuangan pribadinya meskipun itu e-money atau money saja atau uang fisik ataupun uang elektronik. Kemudian bagaimana anak memahami dan menghargai peran dari para pekerja yang memproduksi barang dan jasa. Nah, ini maksudnya sama seperti memahami anak bagaimana anak itu bisa mendapatkan uang, dari mana uang itu didapatkan. Misalnya seperti contoh bisa tadi market day hari di mana anak berjualan seperti itu. Jadi dia tahu peran kerja. Oh, kalau bekerja bisa menghasilkan uang seperti itu. Kemudian menarik diri dalam sistem ekonomi dan memahami bagaimana sistem itu bekerja. Jadi ikut terlibat dalam ekonomi seperti itu. Jangan ketika orang tua selalu beranggapan anak itu tidak mengerti tentang uang, yang penting dikasih uang saja, sudah cukup seperti itu. Tapi padahal ketika kita biasakan seperti itu ya anak akan jadi pasif seperti itu dalam keuangan. Kemudian berpikir kritis terhadap masalah ekonomi, merasa mempunyai tanggung jawab seperti itu. Kemudian apabila misalnya anak sudah diberi uang, tentu orang tua yang punya literasi keuangan akan mengajarkan pada anak, kamu punya uang senominal ini, berarti kamu bertanggung jawab atas uang itu dan kamu gunakan untuk apa, dan waktunya bagaimana. Intinya barang yang itu harus bermanfaat dan sisanya juga harus kamu apakan. Kamu harus tahu bagaimana tanggung jawabnya, keputusannya atas uang yang kamu punya seperti itu kepada anak. Kemudian mengenal konsep ekonomi dasar, produksi, distribusi, konsumsi. Ini bisa seperti bagaimana misalnya anak membuat atau membeli, menjual, produksi, distribusi, dan mengonsumsi. Kemudian mengambil keputusan ekonomi dan alasan-alasan logis tentang isu-isu terkini yang berdampak pada kehidupan mereka. Kemudian siap untuk berpartisipasi dalam produksi ekonomi yang bertujuan untuk mempersiapkan karir mereka di masa depan. Ini bisa juga seperti mengenalkan konsep entrepreneurs kepada anak seperti itu. Jadi sejak dini tidak hanya diberi, tapi membuat anak punya kesempatan untuk mengeksplor bagaimana apa sih sebenarnya wirausaha itu bagaimana tentang. Jadi dia punya usaha ketika anak misalnya berhasil berwirausaha atau berjualan seperti itu,
hasil yang didapat juga akan menjadi sebuah harga yang anak hargai seperti itu. Jadi dia tidak hanya menerima uang. Kalau menerima uang kan dia hanya menganggap seolah ini sepele seperti itu karena didapatkan dengan cuma-cuma. Tapi ketika anak entrepreneur atau bekerja seperti itu, dia akan menghargai hasil yang dia peroleh seperti itu. Dan ini contohnya, ini kalau market day, tapi ini lebih ke saat pandemi kemarin, sebelum pandemi seperti itu. Tapi ini contoh bagaimana anak menghargai uang, literasi keuangan itu sendiri. Kemudian terakhir conclusion. Jadi kenapa tema saya ingin mengangkat pengenalan konsep e-money, ya karena Indonesia menuju era cashless society, gitu, masyarakat yang sudah mulai mengurangi uang cash seperti itu. Jadi tentu dari sejak dini anak sudah dikenalkan tentang e-money, tidak lagi anak sudah tahu tentunya dengan uang cash, uang fisik seperti itu. Tapi kalau e-money, anak kan masih tabu atau masih abu-abu, sehingga kalau sejak dini diajarkan untuk di kedepannya nanti anak itu bisa bijak bagaimana menggunakan uangnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang tema saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau materi saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isaura. Luar biasa sudah memaparkan ya berkaitan dengan e-commerce, dan ini menurut saya ya sangat penting, dan kita itu semuanya menuju cashless tadi. Mungkin ke depan itu uang itu udah nggak dipakai ya. Jadi uang cash itu ke depannya ya bisa juga suatu saat itu akan lenyap. Ya diganti dengan itu tadi, e-commerce tadi. Sekarang itu hampir semua toko menyediakan. Saya itu homestay kecil gini aja, sekarang udah ya itu ditawarin beberapa katanya ya ke depan tuh kan apalagi pandemi, kemudian takut ada virus-virus gitu kan, pembayaran itu ya pakai tap gitu aja, gitu aja. Sekarang ini kita udah punya BNI. Nah, ini ditawari segala macam nih. Ini toko pun iya. Toko itu sekarang udah sangat mengurangi. Makanya sejak kecil memang kita harus mengenalkan e-commerce ini ya, terutama literasi keuangan secara umum ya kepada anak-anak kita, sehingga nanti bisa hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti bisa dicegah begitu. Oke, kita buka diskusi nggih Mbak Isaura nggih? Ya, baik Bu. Ya, silahkan siapa yang mau mencermati, berbagi pengalaman ataupun bertanya langsung saja ke narasumber Mbak Isaura dulu, nanti baru kita tambahan dari kita juga. Ya, silahkan. Saya Prof. Silahkan. Baik, saya akan bercoba untuk berkomunikasi dengan Mbak Isaura Dwi Hastuti, jadi begini, terkait dengan pembahasan e-money di PAUD itu, saya jadi teringat pada sebuah materi tentang entrepreneurship di PAUD yang dulu awalnya itu saya mengenal kalau ketika sudah berbicara tentang entrepreneurship itu seakan-akan yang ada di dalam otak itu bagaimana mengajarkan seorang anak PAUD itu berbisnis, berjualan dan sebagainya. Tetapi di dalam prakteknya tidak begitu. Ternyata yang dibahas ataupun yang menjadi materinya itu adalah bagaimana cara menjadikan anak itu bersifat mandiri, kreatif, tanggung jawab dan sebagainya, sebagaimana layaknya seorang entrepreneur kayak gitu. Nah, dalam topik ini
memang kalau kita menyebut dengan e-money itu tadi di awal Mbak Isaura juga sudah menyebutkan bahwa seakan-akan masih termasuk hal yang sedikit tabu di dalam dunia PAUD kayak gitu. Nah, sehingga penggunaan tema ini ataupun penggunaan judul e-money di PAUD itu nanti tentu juga akan berdampak kepada apa namanya ya, kepada hal-hal yang ingin dibicarakan. Seandainya tidak menggunakan kata e-money tadi, mungkin tadi mana ya, di sini disebutkan bagaimana cara mengelola keuangan pribadi. Itu kan memang bisa diajarkan di PAUD. Kemudian juga bagaimana cara memahami dan menghargai peran dari para pekerja. Nah, ini kayak masih terlalu apa ya kalau di kayak masih belum terlalu sesuai lah dengan dunia anak kayak gitu. Nah, maksud saya itu gini, nanti seharusnya kalau ini memang mau dijadikan sebuah jurnal, itu nanti harus diperjelas hal-hal yang menjadi topik pembahasannya. Misalkan kayak tadi bagaimana cara mengajarkan anak mengelola keuangan, bagaimana cara mengajarkan anak untuk mendapat uang dan sebagainya. Nah, mungkin Mbak Isaura ini punya konsep yang sudah terstruktur ataupun sudah sistematis sehingga di dalam prakteknya di PAUD itu dengan topik e-money sudah bisa dipahami dengan mudah oleh kalangan kita di dunia PAUD. Soalnya gini, tadi yang banyak dicontohkan itu, kasus-kasus yang dicontohkan di dalam presentasi tadi itu lebih kepada anak yang sudah berusia SD dan ke atas tentunya kan. Nah, sedangkan untuk dunia PAUD itu sendiri, kasus-kasus yang misalkan pencet Shopee, OVO dan sebagainya, itu masih tidak mungkin kalau menurut saya, karena itu masih harus memasukkan PIN dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana saja untuk Mbak Isaura. Kira-kira untuk e-money itu nanti akan seperti apa kalau kita contohkan secara praktisnya lah kira-kira kalau di PAUD. Kalau topiknya bukan e-money mungkin saya sudah bisa paham gitu. Tetapi kalau menggunakan kata e-money itu di PAUD nampaknya masih belum terlalu sesuai lah kira-kira begitu Mbak Isaura. Itu langsung ditanggapi Bu atau? Ya, karena kita hanya berlima, berenam, bisa langsung ditanggapi aja. Satu persatu nanti bisa ditanggapi. Oh iya. Kalau dari tadi sih contoh kasusnya 6 tahun, kemudian balita berarti bayi 5 tahun, kemudian SD sih memang ada, tapi ada yang 6 tahun, 5 tahun, ada yang bahkan masih bayi. Jadi di sini saya mengambil contoh beberapa memang anak usia dini, kemudian memberi contoh ke depannya seperti SD nanti ketika dia sudah main game lebih besar lagi, dia akan semakin tahu cara berbelanja yang semakin menggunakan e-money yang semakin modern seperti itu. Nah, kalau e-money yang saya konsep di sini adalah literasi untuk orang tuanya juga seperti itu. Jadi kan tadi faktornya adalah ada di anak dan ada di orang tua. Nah, kalau anak kenapa bisa belanja sampai COD bisa sampai 4,9 juta sampai 16 juta sampai berapa juta itu tadi kan berarti ada atau ada ketidakpahaman orang tua tentang literasi keuangan dan anaknya, terutama anaknya juga yang tidak mengerti. Nah, kemudian bagaimana dia tadi bisa belanja itu tadi kan tentu saja anak itu sudah membuka sendiri, dia mencari mainan. Tadi contohnya ada usia 6 tahun, dia belanja mainan, itu dia klik-klik langsung menggunakan e-money. Nah, maksud konsepnya e-money di sini adalah
orang tua memberitahu, berbelanja itu harus misalnya ada izin seperti itu, atau menggunakan aplikasi itu intinya ada komunikasi dulu dengan orang tua menggunakan e-commerce seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi atau? Oke, saya tambahkan juga ya. Saya sebenarnya kalau menurut saya aktual dan ini kalau menurut saya tetap penting dan perlu kalau saya sendiri termasuk mungkin ya termasuk orang yang modern ya, penting mengenalkan yang namanya imoni pada anak itu kalau menurut saya penting. Karena kadang-kadang memang kita di rumah aktivitas kemudian barang datang kemudian ada kiriman macam-macam itu kan ada anak juga itu loh. Ya enggak? Kalau kita belanja itu pun ya ini siapa yang pesan, siapa yang itu, nah gitu itu prosesnya seperti apa, hal-hal seperti itu saya kira tetap perlu diperkenalkan pada anak karena sekarang udah zamannya. Jadi beli apapun itu siapa sekarang yang belum pernah belanja online, ya enggak? Itu enggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Siapapun saya kira ya kecuali yang mbah-mbah yang memang benar-benar enggak ada di rumahnya nggak ada yang muda ya, nah itu. Tetapi ini kan sebenarnya sudah sudah menjadi bukan budaya ya, sudah menjadi kebutuhan menurut saya ya. Jadi e-commerce ini, e-money ini sudah menjadi kebutuhan. Justru kalau kita itu tidak beradaptasi ya kita akan ketinggalan. Bisnis apapun sekarang itu kalau tidak ditunjang dengan e-money pun ya nggak akan bisa jalan. Nanti ketinggalan, benar-benar ketinggalan itu. Karena memang ya apalagi dengan adanya pandemi ini ya, belanja itu kayaknya kok semuanya lebih nyaman juga ya. Lebih efisien, lebih nyaman, kemudian lebih bisa memilih barang yang banyak, lebih kita memilih barang yang murah. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata kan kalau di online itu ini barang yang sudah sudah lama, stok lama, kemudian dikeluarkan dengan harga yang lebih murah. Nah, kita kan bisa memilih-milih seperti itu sehingga ini mau tidak mau menjadi kebutuhan. Kalau menurut saya itu memang perlu ya literasi e-money itu juga salah satu. Meskipun memang yang paling pokok itu kita ajarkan seperti tadi Mas Torik tadi jelaskan, kalau literasi keuangan secara umum itu ya kan. Kita memberikan uang pada anak, harus kita jelaskan pada anak. Uang ini untuk apa? Yang kita berikan itu tujuannya untuk apa? Itu harus jelas, kita jelaskan pada anak. Kemudian anak juga harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan, ya kan? Butuh itu berbeda dengan ingin. Seperti tadi kan sebenarnya hanya keinginan, tapi sebenarnya kan nggak butuh ya yang barang sampai banyak. Nah supaya hal-hal seperti yang umum seperti itu tidak terjadi. Kemudian kita juga harus selalu bisa mengajarkan menabung, kemudian sumber-sumber keuangan seperti tadi market day itu kan salah satu yang yaitu kalau itu luring itu ya, kalau market day yang sekarang memang agak susah. Kemudian strategi mengajarkan mengelola uang. Nah, itu tetap itu kan secara umum ya. Tetapi kalau e-money itu kalau menurut saya bukan hal yang tabu. Terus terang kalau menurut saya bukan hal yang tabu. Ya nggak tahu ya, karena memang saya orang yang terus terang saya juga saya itu wirausaha. Jadi selain saya dosen, saya punya toko, saya punya rental motor, punya rental mobil, punya homestay ini. Jadi saya terlalu sering menggunakan, atau mungkin karena basic saya dari entrepreneur itu ya. Jadi anak itu menurut saya penting untuk diberitahu ya tentang e-commerce juga itu, e-money juga. Kita berikan misalnya Dek mau beli apa, kemudian kita pilihkan beberapa alternatif di e-commerce. Nah itu kan salah satu cara itu, ya kan, salah satu cara mengajarkan sama anak ini mau pilih yang mana.
diberikan. Ini kok bisa seperti itu? Cara bayarnya gimana? Kok bisa nanti datang sendiri? Nah, itu bukan hal yang tabu sih kalau menurut saya. Tetapi kalau yang menurut masukan saya, memang dari Mbak Isaura tadi, kalau memang diangkat menjadi jurnal, itu perlu ditambah dengan basicnya yang di lapangan. Mungkin perlu data di lapangan. Berapa orang tua atau pandangan orang tua tentang e-commerce seperti itu atau e-money itu, kemudian di lapangan apakah sudah dikenalkan atau belum. Nah, itu perlu data di lapangan, tidak hanya ide kita, tidak hanya dari literatur, tapi basic harus ada tambahan data yang berasal dari lapangan. Mungkin perlu di beberapa sekolah atau rumah juga boleh langsung ke orang tua yang masih punya anak usia dini. Pernah enggak misalnya pada anak itu ketika mau membeli baju, kemudian dikenalkan secara seperti itu, bajunya mau enggak seperti ini nak. Nah, itu kan sebenarnya pengenalan, ya enggak? Iya, seperti itu. Nah, misalnya itu perlu ya untuk kalau mau diangkat sebagai jurnal ya harus ada basic yang di lapangan juga gitu. Itu kalau menurut saya, monggo nanti kita buka diskusi sama teman-teman calon dokter semua. Nggih, monggo. Siapa yang mau memberikan tambahan? Ayo, Prof. Silakan Mbak Isa. Pengalaman saya ada Mbak Isa tuh tentang belanja online ya. Jadi saya berada di satu TK, terus saya bilang nih mainannya bagus banget gitu. Saya punya Bun, saya beli di Shopee. Dia gitu Bun. Kok iya lebih murah Bun harganya katanya. Dia malah mengenalkan, oh di Shopee itu lebih murah. Emang bisa pakainya? Bisa, kan diajarin sama Bunda gitu. Memang sebagian orang tua yang mengajarkan itu Bunda kepada anak-anak gitu sebenarnya. Cuman kadang kalau saya pribadi tidak mengajarkan aja anak udah bisa. Karena anak saya udah bujang ya Bun. Jadi anak saya udah bisa tahu-tahu paket loh siapa yang pesan gitu ya. Nggak taunya anak sendiri. Nah, saya pernah Mbak Isa itu ngajar di sekolah alam. Jadi TK alam gitu ya, TK Alam Lampung ini di Lampung Selatan itu anak-anak TK-nya memang diajarkan mengelola keuangan sendiri, Bun. Tapi caranya begini. Jadi setiap minggu itu mingguan, setiap minggu tuh orang tuanya menyerahkan waktu itu zaman 2009 itu uang 20.000 ke kantin. Tapi nanti dari kantin itu dijadikan seperti kertas yang warna-warni. Kalau kertas warna kuning itu khusus untuk minuman dengan harga 2.000 misal. Nah, nanti yang kertas warna merah itu untuk makanan, kertas warna biru untuk snack gitu. Jadi anak dikenalkan warna dan dikenalkan fungsi dari kertas itu dan nanti berarti dikenalkan harga dari uang dan anak-anak diharapkan untuk bisa memanage. Jadi ini untuk 5 hari ya. Jadi nggak habis untuk 5 hari. Tapi kalau masih sisa lebih baik gitu Bun. Jadi anak-anak tuh ngitung kadang-kadang kalau udah waktunya istirahat kan full day. Nah, di sana TK-nya udah full day, udah jam 4 gitu pulang. Jadi anak-anak udah ngitung tinggal berapa untuk berapa hari ke depan masih cukup nggak gitu Bun. Itu usia TK itu. Itu tahun 2010 saya ngajar di sana memang sudah dikenalkan seperti mungkin e-money-nya zaman dulu kertas berbentuk tulisan warna itu mungkin ya. Jadi kalau untuk setuju dengan Bunda Siti Fatona tadi bahwasanya pengenalan itu harus ada penerapan Bun. Jadi kita mengenalkan memang di rumah orang tua pasti ada yang mengenalkan Bun, tapi kalau di sekolah atau di TK itu tidak diterapkan dengan cara apapun lah, bagaimana caranya mengenalkan e-money itu seperti apa, entah dengan bermain peran atau ecak-ecaknya atau handphone main-mainan apa gimana, mungkin ya kita agak kesulitan ya Bun, karena memang kalau langsung beneran ke Shopee-nya kan memang harus ada modal, harus punya modal dulu kita untuk penerapan itu. Tapi mungkin dengan ecak-ecakan itu atau yang mungkin bisa diterapkan e-money zaman dulu aja melalui warna dan harga jajan gitu. Mungkin itu ya pengalaman sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Saya ya Mbak. Oh iya. Ya silakan kepada Mbak Atik. Terima kasih. Mungkin saya lebih pada diskusi ini ya. Wow Pak Torik ini gimana, pusing loh Pak kalau nggak ada uang Pak.
Nggak bisa shopping, pusing. Sekarang nggak pusing lah Mbak Atik, kan ada ini, e-money, jadi nggak berpikir uang. Nah, jadi dulu saya juga punya keinginan untuk mengenalkan finansial pada anak usia dini ya. Pengen berkolaborasi dengan anak-anak yang paham saham gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang tuh belum terlaksana gitu. Karena tujuannya tuh untuk jangka panjang seperti itu ya. Nah, kalau dalam diskusi ini saya ingin nanti boleh dijawab ataupun enggak ya. Cuma saya belum paham tadi yang dijabarkan, belum paham tentang konsep dasar pengenalan e-money pada anak itu seperti apa sih. Jadi saya tuh belum paham gitu, tadi belum menangkap konsep dasarnya itu seperti apa. Kemudian karakteristik pengenalannya itu seperti apa. Mungkin kalau tadi berangkatnya dari teori dulu, misalnya teorinya Piaget itu ya, yang tentang konservasi angka dan lain sebagainya, mungkin saya agak bisa menangkap gitu, tapi tadi belum paham itu Mbak. Mungkin ini kan, mungkin Mbak Isa udah ada di anunya ya, di tulisannya atau gimana. Ini cuma diskusi aja, boleh dijelaskan ataupun enggak. Terima kasih, itu aja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Atik ya, bagaimana sebenarnya konsep e-money. Kan kalau e-money itu kan sebenarnya sama dengan uang, tapi versi elektronik, versi yang tidak bisa anak lihat. Jadi bentuknya memang abstrak. Kalau benar kata Pak Torik, mungkin ada sedikit ambigu karena kok bisa anak itu bisa belanja tanpa dia tahu itu uang atau bukan, seperti itu kan dengan yang disampaikan Pak Torik tadi. Nah, di sini untuk menghindari kesalahan-kesalahan penggunaan e-money itulah kenapa di sini berusaha mengangkat tema e-money. Jadi e-money itu sebenarnya adalah uang elektronik, menjelaskan kepada anak, oh anak ini kita tuh sekarang zamannya aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi apapun pasti berbayar. Entah Shopee, game, hal sederhana iklan, anak salah pencet iklan bisa beli iklan itu. Jadi ketidaksengajaan anak yang tidak ketahuan anak itu bisa berdampak pada penggunaan e-money seperti itu. Jadi di sini proses konsep mengenalkan e-money kepada anak itu adalah bahwasanya dalam aplikasi itu ada loh namanya e-money seperti itu. Kita bisa mengeluarkan uang. Nah, bagaimana seperti yang Ibu Fatuna juga jelaskan tadi, gimana tiba-tiba datang COD, kok kita nggak bayar tapi kok ada barang datang seperti itu. Kok tiba-tiba ada paket seperti itu. Belanja cuman klik ini. Nah, anak kan tentu saja merasa memang ini abstrak. Kalau dilihat memang seperti abstrak, tidak real, konkret seperti kita ke pasar atau gimana, ini abstrak. Tapi ketika ibunya menjelaskan seperti Mbak Leli bilang tadi, kamu suka boneka yang warna ini atau warna ini. Jadi lama-lama sejak kecil itu anak itu sudah paham tentang konsep e-money. Oh, ternyata kalau saya menggunakan aplikasi di handphone ibu saya seperti itu, kalau saya tidak hati-hati misalnya atau saya tidak tanya dulu dengan ibu saya bisa berbelanja di sini misalnya, kemudian saya bisa intinya dia akan tidak tahu cara intinya dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan uang itu, tapi hanya berusaha untuk membelanjanya saja tapi tidak tahu maknanya. Maksud saya seperti itu. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu? Oke, saya menambahkan sedikit ya Mbak Ati ya. Ilmu itu selalu berkembang ya. Jadi sebenarnya sangat dinamis dan tidak ada yang abadi. Mbak Ati tahu enggak sebenarnya Piaget itu tahun berapa dia menemukan? Ya enggak? Dia teori Piaget itu tahun berapa? Tahun 69 itu sudah ada teori Piaget. Sedangkan sekarang zamannya itu sangat berbeda dengan zamannya dulu. Harusnya sekarang itu sudah ditemukan ya, teori kognitif baru, teori perkembangan anak baru, bahwa sekarang itu memang sudah berbeda dengan yang dulu.
Makanya kita harus selalu melakukan penelitian-penelitian, dan penelitian itu nanti diharapkan itu tetap menghasilkan teori-teori baru. Ya, karena memang zaman dulu ya sangat berbeda, dan globalisasi ilmu pengetahuan teknologi perkembangannya luar biasa. Meskipun bukan berarti saya terus menyalahkan teori dari Piaget itu sekarang sudah tidak sesuai, tidak semuanya seperti itu. Tetapi ada kemungkinan mungkin nanti akan dilahirkan teori-teori yang baru. Seperti halnya taksonomi Bloom pun itu pun ternyata direvisi, ya kan? Ada edisi revisi dan sebagainya. Begitu juga untuk teori-teori. Nah, siapa tahu suatu saat itu akan ditemukan teori baru oleh Mbak Ati, oleh Mbak Isaura, oleh Mas Torek, gitu kan? Ya oleh Mbak Dwi dan oleh Mas Tobiin, nah gitu ya. Kalau saya sih nggak takut ya. Maksud saya gini, kita menemukan ide-ide baru ya. Kemudian syukur kalau nanti memang, kalau menurut saya ya ide baru itu tetap harus ditunjang dengan studi lapangan, itu aja. Jangan hanya ide yang baru tetapi tidak ada studi fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, itulah fakta-fakta data-data di lapangan, itulah sebagai dasar kita bahwa ini sudah ada dan ini terjadi gitu loh. Bahwa anak itu sekarang memang dari kecil pun, dari TK pun itu sudah harus bisa diajak berpikir secara abstrak juga gitu. Why not gitu. Memang perkembangannya seperti itu. Gitu loh. Ya, apalagi sekarang zamannya metaverse gitu ya, kita kemana-mana itu bisa juga ternyata virtual, nah itulah makanya perlu sejak dini pun ya tetap kalau menurut saya penting juga. Itu aja tambahan dari saya, mungkin ada, monggo kita lanjutkan diskusikan. Mungkin ada lagi tambahan. Baik, Pak, tapi baik, terima kasih Mbak Isaura yang out of the box ya. Kenapa saya bilang out of the box? Karena Anda membawakan imani begitu dalam konteks literasi keuangan. Tapi it's okay lah. Tadi ada perdebatan terkait dengan imani. Kalau saya sih sepakat saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya begini, anak itu kalau saya sih by fakta, anak-anak saya perkembangannya saya amati ya, dan tidak cukup saya bandingkan dengan anak tetangga biasanya. Kenapa anak tetangga seperti itu, anak saya seperti ini? Apakah saya salah mendidik gitu ya? Yang secara umum ketika anak kecil taunya satu, minta uang jajan. Minta uang jajan. Tidak tahu ketika orang tuanya mungkin sedang pilot ataupun tidak punya uang. Ya. Suatu hari saya mengajak anak saya ngambil uang di ATM. Ya. Komentar anak saya, kok itu bisa keluar uangnya, Pak? Gitu. Mesin apa gitu? Awal pertama. Kedua, ketiga kali sudah diabaikan. Pokoknya dia ketika ke ATM, saya ajak awalnya untuk memperkenalkan saja begitu. Tapi lama-lama menjadi stigma ketika saya nggak punya uang gitu, bilangnya begini, kan di ATM tinggal pencet keluar uang, itu menjadi masalah besar. Ya. Terus sudah nggak punya uang ini papa sama mama belum bayaran bahasanya begitu. Ayo ke sana aja di pom bensin, tinggal pencet pakai kartu keluar uang deh Pak. Itu yang menjadi sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan secara abstrak ya, bahwa uang itu diperoleh dari bekerja dan seterusnya ya, mendapatkan uang itu melalui proses yang panjang. Taunya ketika minta uang anak itu harus ada hanya itu karena taunya menjajan begitu atau untuk untuk beli sesuatu begitu. Ini bagaimana menjelaskannya terkait dengan susah payahnya orang tua mencari uang. Itu yang sampai sekarang saya belum bisa memahamkan anak saya secara real. Pokoknya ketika pengen
jajan ya harus ada uang begitu. Sebenarnya sih tidak seberapa, tapi saya mencoba mendidik anak saya bahwa uang itu, mendapatkan uang itu prosesnya panjang. Jadi jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan, dalam konteks ini jajannya dikurangi dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi anak ketika tidak dikasih uang itu kan menjadi problem lagi. Satu, problemnya menangis itu. Akhirnya orang tua mau tidak mau kan akhirnya tetap ngasih begitu. Padahal kita sudah tahu satu hari ini jajannya sudah 20.000 katakanlah anak TK karena beli ini dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi penting bagaimana sih menjelaskan literasi keuangan itu dari proses sampai adanya uang secara real terhadap anak-anak. Itu yang pertama, ya, yang bisa dipahami oleh anak. Saya sudah menjelaskan, mencari uang itu sulit, Nak, harus begini-begini. Tetapi anak-anak itu tidak memahami hal itu, taunya pokoknya dapat minta uang, ada uang ketika dia mau jajan ataupun mau beli sesuatu. Ini yang menjadi PR besar saya. Bahkan saya sampai ke sekolahan-sekolahan TK, terutama TK anak saya itu mengatakan, Bu, anak-anak sudah dikasih pemahaman terkait dengan literasi keuangan apa belum? Sudah, akan tetapi kan pemahaman di sekolah ternyata begitu itu mendapatkan bentuk nominal uang. Ya, ini yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah begitu. Mereka dikenalkan uang gambar ini tuh 1.000, 2.000, 10.000. Ya, prosesnya tidak dijelaskan secara mendetail begitu. Yang akhirnya itu yang terjadi pada anak-anak ketika minta uang harus kasih, kalau nggak dikasih menjadi nangis dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira bagaimana terkait dengan hal itu, menjelaskan literasi keuangan terhadap anak dari proses hingga tercapainya bentuknya uang itu. Karena banyak anak-anak sekarang taunya pokoknya minta uang karena memang masa mereka masih masa begitu, minta begitu. Kemudian terkait dengan e-money begitu ya. E-money itu memang bagus diajarkan, tetapi dengan hal-hal tertentu dan bijak. Ya. Mengapa hal seperti itu? Saya punya kasus yaitu ada di Kota Batang begitu. Anak dipegangin handphone, kemudian karena seringnya melihat ibunya berbelanja di e-money itu, akhirnya memahami hal tersebut. Nah, padahal katanya tidak diajarkan, tetapi hanya melihat. Ditanya ada Shopee, cara belinya bagaimana sih, Mah? Gitu. Oh, ternyata begini. Suatu hari ditinggal ibunya memasak, ternyata check out sendiri dan check outnya barangnya adalah barang mainan. Ya, nah, ini yang menjadi permasalahan orang tua juga. Saya padahal nggak ngajarin, Pak. Memang isi tanya dengan saya ketika saya belanja begitu ya, caranya klik begini. Tapi kan pakainya ShopeePay begitu. Artinya ShopeePay uang sudah ada di situ. Akhirnya sampai sekarang itu menjelaskannya kesulitan. Pokoknya kan ketika masih diklik bisa, ya dia akan berbelanja. Ini efek samping dari pengenalan e-money ketika tidak tuntas dan tidak dibarengi di area pendidikan, khususnya di dunia pendidikan dan dunia keluarga begitu. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa didiskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya sudah jelas? Ya, jelas Mbak Isa. Tadi sempat agak putus-putus. Ya, saya menangkap sedikit dari Pak Ahmad Tabiin. Benar sekali. Jadi di Shopee itu salah satunya anak misal dia belum paham tentang e-money, tapi ada namanya Shopee Pay Later. Itu kayak berhutang. Jadi main Shopee, anak bisa belanja sepuasnya, bayar langsung tanpa misalnya ibunya punya m-banking atau nggak punya m-banking atau tidak punya Shopee Pay. Misalnya saldonya kosong, tapi anak tetap bisa belanja melalui Shopee Pay Later itu. Jadi kasusnya adalah berhutang. Ada juga itu banyak sudah di tempat saya itu anak-anak itu tapi
beli-beli tapi pakai Shopee Pay Later tanpa tahu makna dari Shopee Pay Later itu. Sedangkan Shopee Pay Later itu 1 bulannya ada bunganya juga seperti itu. Jadi memang kalau dibilang anak itu memang tidak sepintar kita ya Pak. Kita harus memberitahu ini anak langsung ngerti itu tidak ya Pak. Jadi kalau apalagi tadi kata Bapak bilang juga di ATM kadang-kadang dia taunya oh uang itu keluar dari ATM. Memang anak itu tidak sepintar maksudnya dia dalam tahap proses belajar. Nah, kalau kita berasumsikan bahwasanya dalam satu hal itu saja dia sudah memahami tentang literasi keuangan, itu tentu saja tidak. Karena konsep literasi keuangan sendiri kan luas. Menabung juga literasi keuangan, kemudian bagaimana dia tahu cara mensisakan uangnya, tahu cara yang tadi ada butuh dan ingin seperti itu. Jadi memang terutama di sekolah memang seperti yang Bapak bilang mungkin gurunya sudah mengajarkan literasi, sedangkan kalau realitanya di kurikulum saja tidak ada namanya literasi keuangan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya literasi keuangan itu dijelaskan disampaikan itu hanya saat program semester prosem. Jadi itu setiap setahun sekali. Jadi wajar saja apabila anak hanya memahami konsep menggunakan mengelola uang itu dengan hanya satu persepsi dia, dan mungkin itu kebetulan anak Bapak karena Bapaknya adalah maksudnya praktisi anak usia dini, paham tentang anak usia dini. Bagaimana dengan anak lain seperti itu kan? Jadi memang kurangnya literasi keuangan, terutama penggunaan iman ini juga penting untuk diajarkan ke anak seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman, sepertinya tadi Bu Dwi ingin menambahkan. Terima kasih Mbak Isa. Ya, sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Tabiin juga tadi ya. Jadi memang terkait dengan literasi keuangan untuk anak usia dini itu ternyata sangat kompleks ya. Tidak hanya sekedar mengenalkan nominal uang, kemudian bagaimana uang itu digunakan untuk bertransaksi. Nah, sepertinya lebih pada bagaimana anak itu kemudian dikenakan bagaimana bijak menggunakan uang itu. Dan ternyata penting juga tadi ketika anak juga perlu dikenalkan, dipahamkan bagaimana uang itu didapat, kemudian bagaimana penggunaannya. Tapi saya kira untuk kemudian anak bertransaksi langsung itu perlu dipahamkan juga bahwa mereka di usia ini belum bisa, karena kalau menurut perspektif dalam Islam kan menjadi salah satu syarat sah ya dalam jual beli itu kan salah satunya adalah berusia dewasa dan berakal. Nah, sementara untuk anak usia dini untuk kemudian membedakan misalnya tadi ada kebutuhan yang mana yang keinginan itu kan juga masih agak samar bagi mereka begitu. Jadi saya kira kalau untuk misalnya bagaimana anak itu ingin menggunakan uang itu untuk bertransaksi, saya kira harus itu dalam pendampingan orang tua. Jadi bukan anak secara langsung yang bertransaksi, tapi bagaimana itu tetap dalam pengawasan dan pendampingan orang tua. Seperti itu Mbak Isa. Saya menambahkan ya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya. Prof. Ya, ini sekaligus tadi menjawab dari Mbak Ati, kemudian Mbak Dwi, betul sekali. Kita mengenalkan literasi keuangan itu bukan berarti kita memberikan memberikan wewenang kepada anak untuk bertransaksi langsung menggunakan e-money. Tidak, tetapi kita mengenalkan. Ya, kalau secara hukum anak itu dikatakan secara hukum dewasa itu malah 19 tahun ya. Itu kalau secara hukum. Tetapi kalau untuk hanya dewasa itu 17 punya KTP ya gitu. Tetapi menurut saya sangat penting memperkenalkan literasi keuangan pada anak. Tetapi mengenalkan literasi keuangan pada anak itu bukan berarti memberikan wewenang pada anak untuk langsung bertransaksi, tidak. Nah, bagaimanakah caranya untuk mengenalkan literasi keuangan pada anak? Satu,
kita bisa memberikan celengan pada anak, ya kan? Itu salah satu celengan pada anak. Yang kedua, kita bisa mengajak anak kita ke bank. Ibu ngapain ke bank? Mau nabung. Nah, mau nabung. Kita ajak anak kita. Nah, kemudian nanti hal-hal yang tadi bisa terjawab. Karena memang kalau kita mengajarkan pada anak kemudian bla 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 akan susah, ya enggak? Makanya kita ya ajak anak ke bank, kemudian menabung, kemudian berinfak itu ya. Kemudian kalau memungkinkan bisa membuat rekening tabungan untuk anak. Atau kalau di sekolah kan juga sudah diterapkan. Anak itu juga nabung di sekolah kan. Itu salah satu cara literasi juga untuk mengenalkan tentang keuangan pada anak. Ya. Jadi bisa menabung atas nama anak sendiri, menabung di sekolah, gitu ya. Diajak anak ke bank untuk misalnya bareng-bareng nabung di bank, gitu ya. Kemudian bisa juga memberikan pengetahuan cara pengelolaan keuangan tadi. Tetapi kan otomatis yang kalau kita memberikan pengetahuan itu kan kalau pada anak usia dini itu nggak bisa langsung dari A sampai Z gitu kan? Iya, makanya harus dengan sederhana seperti itu. Kemudian kita juga memperkenalkan nilai uang sejak dini. Nah, nilai uang itu yang tadi ini 500, 1000. Nah, itu juga kita perkenalkan sejak dini. Kemudian, nah ini membiasakan anak untuk mendapatkan keinginannya itu dari hasil menabung. Itu literasi keuangan. Jadi nabung dulu ya nak. Itu saya kira udah banyak. Teman-teman anak saya itu udah selalu bilang, oh anak saya itu beli jam yang bagus, tapi itu belinya dari hasil menabung mereka. Itu membuktikan literasi keuangan yang sudah berhasil, ya enggak? Seperti itu. Kemudian mengajarkan anak untuk tidak boros. Nah, inilah literasi keuangan. Nah, makanya kalau menurut saya literasi keuangan itu sangat penting, ya. Hanya saja tadi yang diangkat itu memang emoni tadi ya. Nah, emoni itu sesuatu yang memang ya itu sesuatu yang sangat baru di era digital ini, tapi kalau menurut saya itu suatu kebutuhan. Itu tetap kalau menurut saya tetap selalu berpendapat itu tetap diperkenalkan. Tapi bukan berarti anak itu transaksi langsung. Nah, kenapa kita mengenalkan emoni dan sebagainya seperti itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Anak yang baik tentu saja kalau bertransaksi atau itu mesti matur sama bapak atau ibunya, ya enggak? Kalau sukses dalam pembelajarannya kan, kalau sukses mendidik anaknya pasti akan seperti itu. Ya enggak mungkin dia beli ini langsung. Nah, itu berarti itu justru anak yang seperti itulah akibat dari kurang berhasilnya literasi pembelajaran tentang literasi keuangan. Itu menurut saya. Nah, kalau memang kalau dalam proses sekolah, pembelajaran di sekolah nggak mungkin selalu seminggu sekali atau itu kan nggak mungkin juga. Kalau luring pun itu 1 semester sekali biasanya. Kalau sekolah-sekolah yang bagus itu tetap akan selalu diadakan yang namanya jiwa entrepreneur supaya terbentuk, kemudian literasi keuangan terbentuk itu akan diberikan suatu kegiatan yang semacam market day itu 1 semester sekali itu udah pasti kalau sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya seperti itu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang biasa memang untuk dana seperti itu nggak ada, ya enggak? Kan itu juga perlu dana dari orang tua gitu. Ya kalau mereka untuk membayar aja nggak mau, kok maksudnya nggak sanggup untuk bayar, misalnya SD itu kan sekarang SD SMP aja nggak bayar kok. Karena orang tuanya juga memang nggak mau bayar. Tapi kalau sekolah-sekolah yang bagus, mereka kan rela masuk SD, masuk SMP 20 juta, per bulannya 1,5 juta, itu udah hal yang biasa. Ya, tetapi tapi ini saya kembalikan ke kalian masing-masing ya. Jadi literasi keuangan itu bukan berarti itu kita mengajarkan anak supaya boros beli apa-apa dengan ini bisa enggak. Anak mau milih apa, boneka yang ini atau yang ini misalnya. Bajunya mau lebaran kan milih yang ini atau yang ini. Ini harganya sekian loh, Dek, mahal banget loh. Kan kita ngajarkan itu, ya enggak? Apa enggak yang ini aja nanti biar bisa beli 2. Nah, misalnya.
Misalnya itulah tetap perlu diajarkan. Ya kalau misalnya anak masih uang dari ATM ya seperti itu kok bisa keluar sendiri, nah, mungkin awal. Tapi kalau anak kita ajak ke bank, yuk anak menabung, kemudian anak yuk dari tabungannya bisa loh untuk membantu teman kalian loh, ya enggak? Itu literasi keuangan. Jadi ada temannya yang misalnya perlu bantuan bisa dibantu loh. Nah, akhirnya dia dari dari tabungannya bisa untuk membantu temannya, bisa untuk menyumbang dan sebagainya. Nah, kalau literasi keuangan berhasil ya harusnya harapannya itu seperti itu. Bukan terus malah justru literasi keuangan berhasil tetapi malah transaksi yang enggak karuan. Nah, itu berarti literasi keuangannya atau anak tidak tahu. Nah, itu berarti literasi keuangannya belum berhasil. Nah, itu makanya tetap perlu penelitian juga ya di lapangan nggih, Mbak Isaura nggih. Itu tambahan dari saya. Monggo kalau ada tambahan-tambahan dari yang lain. Silakan mungkin dari Bapak dan Mbak mungkin ada yang ingin ditambahkan. Cukup, Mbak. Jelas banget ya. Kalau saya sendiri itu gimana ya? Anak saya nomor 1 itu karena memang sudah dari dini itu udah terbiasa menabung, beli apa-apa dari juga punya dari tabungan sendiri. Saya itu sampai malah gini, wah kamu itu kok cenderungnya itu malah istilahnya itu pelit banget, untuk mengeluarkan uang itu malah susah itu. Padahal tabungannya banyak, tabungannya itu hampir ya kemarin sempat 35 juta, 49 juta, iya beneran. Aduh, Masya Allah, untuk beli bensin ini sampai di rumah pokoknya benar-benar habis. Masya Allah, Hizkia, saya bilang, kok pelit hemat banget loh, kamu tuh padahal punya uang banyak gitu loh. Nah ini berhasil itu Bun. Literasi keuangannya dia berhasil. Ya itu berhasil atau malah belum berhasil ini. Dia anaknya itu ngerokok juga enggak ya. Pokoknya dia itu amat sangat hemat. Saya sampai sok heran banget. Terus uang itu fungsinya untuk apa ya Bu? Kamu kalau punya keinginan macam-macam itu ya beli yang itu untuk itu. Aduh, hanya ditabung sampai ya kemarin 49 juta sampai gitu-gitu. Masya Allah. Ya itu katanya besok Bu, kalau saya udah keluarga baru mau saya gunakan. Oh ya, saya juga hanya bilang begitu. Nah itu Bun, ada tujuan dia. Ada tujuan dia menabung gitu. Saya tujuan nabung saya besar Bun, tapi nggak kesampaian. Ya mudah-mudahan kesampaian, kesampaian. Baru berapa ratus bayaran S3, baru berapa ratus kuliah anak gitu, jadi nggak sampai-sampai. Ya alhamdulillah ya masih bisa untuk ketika butuh ada uang meskipun habis gitu kan, ada butuh ada uang lagi ya itu udah bersyukur alhamdulillah. Berarti nabungnya terarah, nabungnya untuk bayar kuliah. Betul. Ya saya doakan nanti ya ilmunya pun berkah ya, berkah nanti setelah lulus semuanya berkah ya bisa digunakan, dimanfaatkan dan semuanya mendapatkan ridho dari Ilahi, gitu aja. Amin. Ya. Oke, monggo silakan mau dilanjutkan atau gimana? Saya punya perspektif begini Bu ya terkait dengan konsep pendidikan ya. Kita perlu ketahui juga terkait dengan bagaimana implementasi pendidikan yang ada pada anak usia dini. Rata-rata pendidikan yang ada di TK PAUD ya, TK, RA, kemudian BA, kelompok bermain, itu ketika proses kegiatan belajar mengajar diharuskan dengan praktek. Memang itu sudah aturan yang baku di dinas dan di Kemenak itu tidak mengajarkan pada hal yang abstrak. Ya. Ketika kembali lagi ke emoni, ya memang sih saya belum menemukan terutama di TK-TK pedesaan itu yang mengajarkan literasi keuangan emani secara praktek itu belum ada ya. Tetapi ada salah satu TK, sebut saja TK Al-Azhar begitu. TK Al-Azhar itu memang mengajarkan terkait dengan literasi keuangan yang berbasis emani ya.
Tetapi ada salah satu wali murid, kebetulan saya menjadi salah satu komite di situ, protes, ya, protes terkait dengan pengajaran literasi keuangan berbasis e-money, ya, yang kemudian anak itu menjadi tahu itu, ya, anak menjadi tahu terkait dengan bagaimana transaksi yang berkaitan dengan e-money. Contoh saja, rata-rata yang digunakan bapak ibunya adalah Shopee, Lazada, dan ETC lah pokoknya. Nah, ada yang setuju dan ada yang tidak. Ya, rata-rata kemudian saya menganjurkan kepada seluruh guru, coba kita hal-hal seperti itu disikapi, maunya itu apa. Ternyata literasi di sini maunya hanya pada pengenalan yang sifatnya bagaimana proses, ya, proses yang berkaitan dengan keuangan, ya, karena banyak orang tua yang tidak setuju dikenalkan dengan e-money, takutnya itu begitu. Bukan berarti tidak boleh, tidak, tapi takutnya itu nanti transaksi sendiri ketika HPI bapak ibunya ngeledak, dan itu terjadi begitu. Dan itu terjadinya itu di TK besar. Kalau TK kecil belum tahu. TK besar yang sudah bisa membaca dan tahu terkait dengan keuangan. Nah, kebijakan seperti ini perlu disikapi. Tetapi guru tidak salah, karena memang anjurannya setiap kegiatan apapun di sekolah itu tidak abstrak alias dipraktekkan, ya. Praktek jual beli sudah, ya. Yang kekinian memang praktek e-money. E-money akhirnya kan salah satu anak ketika gurunya mengajarkan itu kan by praktek. Beli yang murah-murah di Shopee. Memang sudah diantarkan bahwa uang yang ada di situ adalah uang hasil bekerja dan lain sebagainya. Tetapi saya amati anak sih enjoy, tetapi kan tidak tahu prosesnya. Pokoknya ada uang, akhirnya nanti dipraktekkan. Kemudian tanya kepada bapak ibunya dan lain sebagainya. Bagaimana cara belanjanya dan lain sebagainya. Nah, hal itu tentu ada positif dan negatifnya. Bagaimana sikap ataupun masing-masing dari orang tua itu bisa menjembatani terkait dengan hal itu, ya. Sekolah tidak salah dalam hal itu, karena sekali lagi pengajaran pada pendidikan anak usia dini tidak boleh abstrak alias by praktek ataupun diejawantahkan kalau orang Jawa itu, ya, karena biar tidak mengiang ataupun hanya di pikiran saja gitu, ya. Jadi sedikit masukan dari saya, itu terjadi secara real di sekolah-sekolah terkait dengan literasi keuangan itu, ya. Ya, cuman orang-orang rata-rata backgroundnya di TK Al-Azhar itu kan high people ataupun orang menengah ke atas, ya. Beda dengan TK-TK yang biasa, dan rata-rata mereka punya e-money begitu. Ya, jadi beda dengan di segmennya pedesaan. E-money itu apa? Nggak tahu, ya. E-money itu apa sih? Nggak tahu, ya. Oh, e-money itu loh untuk beli di Shopee gitu, katanya taunya begitu, ya. Yang tidak menggunakan uang. Nah, ini ada sedikit kontras terkait dengan bagaimana penerapan e-money antara segmen pedesaan dengan segmen perkotaan. Kalau tadi saya melihat Mbak Isaura itu cenderungnya lebih segmen kekinian, ataupun dominannya untuk orang istilahnya orang perkotaan. Tapi kalau orang pedesaan, e-money aja tidak tahu. Tapi kalau konsep pengenalan itu boleh diterapkan di mana saja menurut saya, entah itu pedesaan, entah itu perkotaan, ataupun orang siapapun boleh, ya. Karena itu adalah sifatnya adalah literasi pemahaman. Nah, cuman saja mungkin kalau tadi ini segmennya dijelaskan segmen pedesaan, segmen perkotaan, nah itu nanti lebih mengklasifikasi dan lebih jelas, ya. Mungkin kalau Mas Torik karena hidupnya di Madura, rata-rata Madura segmen pedesaan kayak perkampungan saya, memang sudut pandangnya betul, tidak salah, ya. Karena orang-orang pedesaan itu masih tabu penggunaan e-money begitu untuk anak-anaknya begitu. Itu masukan saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau ditanggapi Mbak Isaura? Iya, Bu. Jadi Indonesia aja melewati era 4.0 aja masih telat.
tetapi di Jepang sudah mulai 5.0. Nah, jadi kenapa kita nggak juga memulai untuk mengenal e-money itu sejak sekarang seperti itu? Memang mungkin implementasinya saja yang sulit, seperti yang kata Pak Tabiin, bahkan di high class saja masih kalang kabut ya menggunakan e-money itu. Tapi kita juga tetap harus belajar dong dan mengetahui bagaimana cara untuk mengelola dan menggunakan e-money. Terutama kalau di Korea itu anak-anak TK itu yang tayo-tayo itu ya, yang sekolahnya pakai bis tayo seperti itu. Mereka punya card sendiri. Kan dia nggak megang uang, dia pakai card itu untuk bayar bisnya seperti itu. Jadi e-money itu bukan hanya tentang akses jual beli tadi juga, tapi bisa juga ya bayar bis seperti itu, bayar kereta. Jadi anak-anak itu sudah punya card mini seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kita tidak memulai untuk mengenalkan itu, kita tentu seperti yang Ibu bilang nanti akan ketinggalan seperti itu. Di 10 tahun yang akan datang, anak akan maksudnya mencoba menterbiasakan sejak usia dini seperti itu, mengenalkan. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Iya, saya juga bisa memahami Mas Tabiin ya. Tapi ya itu kan kasus ya. Jadi kasus itu hanya sebagian kecil dan itu kenapa terjadi? Karena tidak berhasil literasi keuangannya. Jadi justru yang seperti itu karena tidak berhasil literasi keuangannya. Kalau literasi keuangannya berhasil, itu kan anak itu akan tahu apa caranya bertransaksi, kemudian dia akan matur ke orang tuanya, kan seperti itu. Makanya kita benar-benar, kalau menurut saya justru kita benar-benar harus transparan, harus diberitahukan semuanya kepada anak. Tabungan kita itu, penghasilan kita itu sekian loh, tabungan kita itu sekian misalnya. Nah, ya literasi keuangan itu kalau berhasil ya hal-hal kasus seperti itu tidak akan terjadi. Dan kalau kita misalnya itu benar-benar kita tidak tidak diajarkan, ya seperti tadi, benar-benar kita itu akan ketinggalan kalau menurut saya ya. Dia mau bisnis, mengenalkan bisnis pun dia akan susah kalau belum diperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Ya kalau ibaratnya semacam UN, tahu kan UN? UN itu kan memang kemarin tuh ya banyak kasus yang nggak setuju, ya memang ada, pasti itu ya. Jadi orang yang nggak setuju, kemudian semuanya itu memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu salah satu kelemahan dari e-money. Tetapi kelebihannya, pendidikan literasi menurut saya itu jauh lebih banyak daripada kekurangan pembelajaran literasi e-money tadi. Itu loh. Itu salah satu kelemahannya seperti itu. Jika tidak berhasil maka bisa terjadi misalnya transaksi yang tidak sesuai, tidak diinginkan oleh orang tua, nah itu bisa terjadi. Tetapi kalau misalnya pembelajaran e-money-nya atau literasi keuangannya berhasil, kan itu tidak akan terjadi. Ya kita tidak bisa memunafikan adanya kelemahan dan kelebihan. Nanti ini juga masukan dari Mbak Isaura, nanti dibahas juga tentang kelebihan dan kelemahannya ya, ditambahkan. Jadi nanti di akhir ditambahkan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran e-money ini. Ini masukan yang bagus dari Mas Tabiin tadi, sehingga nanti bisa orang boleh mereka juga misalnya nggak mau mengajarkan ya enggak apa-apa, nggak masalah juga kan. Dan kita memang tidak boleh memaksakan diri gitu. Nah ini tambahan nanti supaya dikaji juga kelebihan dan kelemahan dari e-money tadi. Saya kira gitu nggih. Ya, Prof, cukup, Prof. Oke, saya kira untuk kuliah kali ini sampai di sini aja ya. Iya. Baik, Prof. Iya, ini kalau minggu depan siapa yang presentasi? Mbak Leli ya. Oh, Mbak Ati. Kayaknya Mbak Leli dulu kayaknya. Oh ya, saya manut aja. Oke, saya doakan calon-calon dokter ini sehat semua ya. Amin, amin. Amin, Allah. Ya juga ya, sukses semuanya, dimudahkan semua urusannya. Amin. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Leli. Apa-apaan? Ih, mintanya Mas Iya, Torik beneran. aja. Coba dilihat. Tak Mas Torik lihatin. aja, Mas Torik. Apa, Bu? Itu sampai kameranya 2. Saking siapnya ya. Saking siapnya. HP-nya ini. Mbak Leli itu matematika dulu ya, atasnya baru sain kayaknya. Ih, itu kan ngacak ya, siapa aja boleh. Jangan aku, please. Mas Torik aja dulu. Ampun. Mas Torik, besok aku ada turnamen. Nanti aku dibilang di jalan lagi. Ya, Mas? Aduh, saya itu Bu, masih bingung ngatur jadwal kuliah, Bu. Mas, aku tuh pakai PTT aja masih tanya-tanya Mbak Isa, Mbak. Begitu cari cara. Ais penting dibuat ada, wis gitu aja. Wong saya, apalagi saya buat makalah sama PowerPoint besok. Oh iya, Pak ini ya, Pak Mara ya. Iya, pusing gitu kan, 2 buatnya, aduh. Loh, tapi aku standarnya memang buat makalah dulu loh, baru bisa buat poin-poin. Ya sih, iya logikanya. Iya. Tapi kan tanpa buat makalah kan bisa langsung PowerPoint kayak ini gitu loh. Tapi nanti kalau langsung buat PowerPoint, kalau kita nggak punya makalah kan susah juga jelasinnya. Kayak tadi Mbak Atik nanya karakteristiknya, siapa tahu punya catatan berarti kan di makalah. Biar nggak garing, biar rame aja Mbak itu. Iya, padahal lama-lama ngantuk juga ya. Aduh, Mbak, kalau Mbak Dwi janganlah, dia baru kemarin. Yang ini buat makalah sama buat PowerPoint itu gampang. Buat PowerPoint tahu nggak pakai footnote-footnotean. Kalau makalah kan pakai footnote segala. Oh iya, itu pakai footnote itu pakai body note nggak bisa nggak sih? PowerPoint ininya, makalahnya? Kalau di UIN pakai footnote. Oh, nggak pakai body note ya? Aku pura-pura nggak tahu aja lah. Kopas aja soalnya. Tuh nggak apa-apa. Wong kemarin malah ada yang nggak pakai footnote sama sekali, itu boleh Torik. Bagaimana sih cara buat itu footnote? kerjaan saya itu. Nah iya, aduh udah males lagi cari buku kan. Yang penting ngumpul gitu kan. Yang penting itu ada, pas maju ada, gitu aja. Ada yang kurang diperbaiki. Yang dikritik itu biasa begitu. Memang kita itu levelnya masih dikritik. Nanti kalau sudah dokter gantian kritik gitu sih. Siap senior. Kita ngikutin senior. Oh, saya aja diberitahu kita itu wayahnya dijajah, masih dijajah buat makalah, buat apa gitu. Nanti ada saatnya gantian menjajah katanya senior-senior itu. Ada. Matematika. Kalau ini Mas Torik Aji apa temanya? Inovasi pembelajaran PAUD di masa pandemi. Wah, itunya Mbak Isah itu. Kenapa? Makanya penelitian Mbak Isah daring. Iya, saya nggak dapat itu, tapi literasi keuangan dapatnya. Iya, itu apa namanya? Penelitian Mbak Isah tuh. Ya, di share makalahnya enggak apa-apa, Bu. Enak benar. Mau presentasi lagi Mbak Isa itu dikasihkan Mas Torik. Waduh. Apa punya saya Mbak dititip? Waduh. Titip semua aja. Kalau enggak gini Mbak, aku buat makalah terus aku buat PowerPoint yang biasa aja, Mbak Isa editin. Edit nama aja ya Mbak. Mbak Isa editin bagus nama sama gitu. NIM. Dikasih gambar bergerak gitu-gitu. Kayak punya Mbak Dwi kemarin kan bagus, punya Mbak Isa tadi bagus lah. Kalau punya aku ring cuman dibelah aja dari desain PPT. Download aja Mbak. Enggak udah download?
downloadnya yang tadi itu ya, dibilangin cantik itu ya, apa manis. Slides Mania. Tapi milih kan? Apa aplikasinya Mbak Isa? Nggak aplikasi, kayak web gitu Mbak. Itu namanya Slides Mania. Slides Mania. Slides Mania. Yang dinilai itu bukan bentuk PPT-nya tapi isinya. Iya Mas, tapi kan kalau PPT-nya mau putih aja nggak apa-apa kok, putih aja kok. Tapi kan ngantuk tuh. Kan berimprovisasi ya. Baca Yang tulisannya. penting lulus, yang penting lulus. Ya, betul kalau itu benar itu, yang penting lulus. Oke, jadi minggu depan sama Mas Torik Ajis ya. Iya kayaknya itu. Deal ya, udah garuk-garuk tuh. ya. Saya minggu depan itu ngajar, Bu. Lah ini bisa full masuk. Belum masuk. Minggu depan pertama, Senin depan. Mau tak coba saya baru di poster, aslinya mau nggak masuk, tangannya cengeng banget toh. Nanti malam tak coba buat. Jarem itu Pak, tapi itu. Katanya yang di poster Moderna itu banyak yang meriang katanya. Saya kemarin 2 hari Pak, tapi ini. Apa Moderna atau apa? Officer. Freezer Pak, sama saya juga freezer ini tadi. Saya takutnya kalau Moderna kan banyak yang tepar katanya. Vaksin ya Mas? Iya, vaksin 3. Selamat mengerjakan tugas. Siap, yuk. Mas Torik, yang penting ya, ada saya aja, mencari bahannya aja repot. Lah itu saya 2 soalnya sih. Apa itu namanya? Active learning dan apa itu? Pokoknya 2 itu. Jadi active learning sendiri gitu. 2 itu kayak buat makalah 2 jadinya. Selamat deh. Ada yang punya buku itu ya, atau referensi tentang spiritual learning itu ya. Saya kok bingung Mas. Ya itu hasilnya